Hai, jumpa lagi dengan Muciono Evodio. Hari ini kita akan belajar tema globalisasi. Perhatikan gambar. Gambar apa, anak-anak? Ya, pinter. Itu gambar globe. Globe tidak jauh berbeda dengan definisi dari globalisasi, yaitu proses mendunia, bukan hal yang asing bagi kita. Proses mendunia pasti akan dialami oleh semua negara. Globalisasi adalah proses bersatunya bangsa-bangsa di dunia dengan sistem yang sudah mendunia. Sebagaimana proses mendunia? Proses mendunia didukung oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, transportasi. Hubungan antar manusia akan menjadi lebih mudah. Contohnya, setiap orang sekarang tidak perlu pergi ke Eropa, ke Amerika, atau ke Afrika, atau kemanapun bila ingin menyaksikan Piala Dunia, misalnya Piala Eropa. Kamu dapat menyaksikan siaran langsungnya melalui televisi, melalui satelit, melalui internet, melalui YouTube, dan lain-lain. Demikian juga bila temanmu ingin berbicara dengan kamu, padahal posisinya di luar negeri, maka dengan mudah kita bisa berbicara langsung tanpa harus menunggu ketika dia pulang. Saat ini juga kita bisa telepon, kita bisa berkomunikasi, bahkan bisa melihat wajahnya melalui video call atau yang lain. Dahulu orang hanya berkomunikasi melalui telegram, melalui surat, melalui pesan yang disampaikan ke temannya, dan membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya teknologi, dengan menggunakan internet, sekarang hal tersebut menjadi mudah. Tanda globalisasi yang pertama, batas negara semakin tipis, informasi mudah menyebar, perdagangan semakin luas. Globalisasi ditandai dengan munculnya perusahaan asing yang beroperasi di dalam suatu negara. Perusahaan tersebut misalnya perusahaan multinasional, yaitu misalnya Freeport dari Amerika, kemudian British Petroleum dari Inggris, kemudian ada McDonald, ada Pizza Hut untuk makanan cepat saji dan lain-lain. Maka dengan begitu dunia yang dahulu kelihatannya luas sekarang tampak semakin kelihatan agak sempit. Ini adalah gambar bandara. Kita lihat bandara yang sangat sibuk, sangat padat, sangat modern, sangat canggih. Dengan adanya bandara, maka batas antar negara menjadi dalam tanda petik tipis. Jadi kita keluar negeri itu serasa dekat. Dunia dari 2 negara, dari 3 negara, atau mungkin dari 200 negara di Indonesia, di dunia ini, maka tiap-tiap negara wilayahnya yang jauh menjadi serasa dekat. Dengan globalisasi di bidang transportasi, maka jarak yang jauh menjadi tidak terasa jauh lagi. Cukup duduk di dalam pesawat, beberapa jam kemudian sudah sampai di tempat tujuan. Tidak seperti dahulu harus berjalan, harus berlayar dengan perahu yang sederhana dan membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Perkembangan teknologi dan komunikasi menjadikan hilangnya batas-batas negara tersebut. Sekarang dengan mudah dapat menghubungi kerabat atau temannya yang berada di tempat lain. Perhatikan gambar kedua. Gambar kedua adalah informasi mudah menyebar. Apa maksudnya informasi mudah menyebar? Proses mendunia ini memungkinkan penyebaran informasi menjadi lebih cepat. Sebagaimana peristiwa sekecil apapun sekarang juga dapat diterima di orang lain di belahan yang lain. Bahkan semua orang bisa mengetahuinya. Ada penindasan, ada peperangan, ada kemajuan teknologi, ada penemuan-penemuan baru, atau ada pertunjukan musik, olahraga, dan lain-lain. Semuanya dapat diketahui oleh orang di seluruh dunia secara singkat tanpa menunggu waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Maka hari ini juga kita bisa tahu berita-berita tersebut. Gambar ketiga. Dengan gambar tersebut, maka kita semakin tahu bahwa perdagangan semakin luas. Kegiatan perdagangan terus berkembang akibat pengaruh globalisasi di bidang ekonomi.
Kegiatan ekonomi dan perdagangan dunia menjadi semakin terbuka, melintasi batas-batas suatu negara. Perhatikan barang-barang yang kamu pakai sekarang, alat tulis, pakaian, dan lain-lain, semuanya bahkan kita impor dari negara lain. Tetapi ada barang-barang yang memang asli dari negara kita sendiri. Misalnya alat elektronika, televisi, radio, handphone, dan lain-lain. Bahkan kita datangkan dari negara lain, negara yang lebih modern. Demikian juga makanan-makanan, ada yang didatangkan dari negara lain, misalnya McDonald, kemudian Pizza Hut, Dunkin, dan lain-lain. Dan masih banyak makanan atau perusahaan-perusahaan asing yang berjualan bebas di negara kita asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang disampaikan oleh pemerintah. Dampak positif dari globalisasi adalah masyarakat semakin maju. Kemudian yang kedua, semangat kerja meningkat. Yang ketiga, ruang sosial semakin terbuka. Yang keempat adalah pertukaran budaya. Yang kelima, pasar semakin luas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, masyarakat. Kita tahu bahwa dulu manusia sangat sederhana. Kehidupannya hanya untuk makan dan bertahan hidup. Lama-lama manusia membutuhkan alat-alat yang lain, tidak hanya untuk makan dan hidup, tapi juga untuk tabungan, untuk masa depan. Kita lanjutkan, perhatikan gambar yang sekarang. Maka globalisasi menyebabkan masyarakat yang dengan mudah itu menerima berbagai macam teknologi baru dari negara lain. Yang semula kita tidak tahu handphone, sekarang kita jadi mengenal handphone. Yang semula kita tidak bisa mengoperasionalkan handphone terbaru, sekarang kita bisa. Jadi ada alat-alat baru, kita bisa mengoperasionalkan. Perkembangan teknologi semakin meluas hingga ke seluruh dunia. Demikian juga teknologi di dalam mobil. Mobil pun tidak hanya sekedar maju mundur, tetapi juga dirancang dengan berbagai macam alat-alat yang semakin canggih, baik itu GPS maupun sensor-sensor atau kamera dan lain-lain. Semakin lama, semakin canggih dan semakin modern. Perkembangan teknologi di suatu tempat dengan mudah bisa ditiru di tempat lain. Penemuan dan pengembangan teknologi menyebabkan kemajuan pada kehidupan masyarakat. Gambar berikutnya, yaitu semangat kerja meningkat. Dengan semangat kerja meningkat, itu akibat dari globalisasi, persaingan yang semakin cepat, maka harus berjuang sejajar dengan negara maju. Jika tidak, maka akan tertinggal. Saingan kerja akan mengalahkan tenaga-tenaga yang tidak produktif. Tenaga-tenaga yang kurang bagus akan tersaingi dan ditinggalkan dengan tenaga-tenaga yang semakin canggih, semakin pintar. Maka dari itu, anak-anak, selagi kita belajar, maka seriuslah untuk belajar. Dengan begitu kelak ketika kalian bekerja, kalian akan serius dalam bekerja. Siapa tahu di antara kalian nanti akan menemukan teknologi-teknologi baru yang sekarang tidak ada, kelak menjadi ada. Mari kita bersaing dengan negara lain supaya negara kita tidak tertinggalnya memakai barang-barang dari luar negeri. Siapa tahu kita bisa mencipta, kita bisa membuat, bahkan kita bisa mengekspornya. Adalah gambar ruang sosial semakin terbuka. Dengan adanya Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, kemudian Telegram, dan lain-lain, maka kemajuan-kemajuan teknologi tersebut, komunikasi mudah didapat, fasilitas mudah, kita bisa berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia, bahkan mungkin hanya tidak nyata melalui gambar, hanya melalui tulisan. Jadi tidak nyata, tidak berpegangan tangan, tidak berdekatan, tetapi cukup membuat ruang sosial semakin terbuka. Kita bisa berteman dengan berbagai anak atau berbagai orang di belahan dunia. Mungkin dengan email, dengan chatting, dengan telepon, video call. Maka semuanya kita bisa laksanakan. Dengan begitu ruang sosial semakin terbuka. Kita tidak perlu jauh-jauh, kita cukup menggunakan fasilitas tersebut, komunikasi menjadi lancar. Perhatikan gambar berikutnya. Dengan adanya pertukaran budaya,
Globalisasi menyebabkan budaya asing masuk ke suatu negara, demikian juga budaya kita akan diterima di negara lain. Tetapi budaya tersebut jangan sampai menggantikan ciri khas kita. Kita punya ciri khas tersendiri, negara asing juga punya ciri khas tersendiri. Jangan sampai ciri khas tersebut hilang sehingga kita tidak punya ciri khas. Dahulu mungkin kita tidak mengenal musik rock yang dari luar negeri. Demikian juga orang luar negeri tidak mengenal tarian dari Jawa, tarian dari Bali, tarian dari Sumatera, Kalimantan, Papua, dan berbagai macam. Dengan adanya globalisasi, semuanya dapat kita nikmati. Konsernya dapat dinikmati di televisi, di internet, atau mungkin di YouTube, atau mungkin di media yang lain. Merek-merek pakaian juga begitu, dari luar negeri akan kita kenal, demikian juga pakaian adat kita akan dikenal di luar negeri. Terlebih kita punya ciri khas yaitu batik. Nah, batik ini ciri asli Indonesia yang akan dikenal di dunia luar negeri. Berikutnya adalah pasar semakin luas dengan adanya ekspor dan impor. Globalisasi ekonomi menyebabkan hasil produksi di suatu negara dapat dijual ke negara lain. Yang surplus akan dijual ke negara minus. Kalau kita di sini banyak air, ya seharusnya kita bisa ekspor airnya toh, untuk negara-negara yang kekurangan air, yang di padang pasir misalnya ya. Kalau kita punya lumpur lapindo misalnya, mengapa kita tidak olah menjadi barang apa sehingga lumpur lapindo yang berlimpah ruah bisa kita ekspor ke negara yang membutuhkan barang-barang atau bahan-bahan tersebut. Silakan ciptakan anak-anak yang pinter, yang cerdas, yang memiliki masa depan yang lebih baik, angan-angan imajinasi yang tinggi, silahkan wujudkan. Siapa tahu barang-barang yang banyak di Indonesia yang sia-sia kelihatannya bisa kita ekspor, dan itu akan menjadikan negara Indonesia akan semakin dikenal, semakin modern. Demikian juga baterai. Bahan-bahan baterai di Indonesia berlimpah ruah. Siapa tahu kita bisa menciptakan baterai yang canggih, baterai untuk mobil. Mungkin di negara lain nanti butuh baterai untuk mobil, dan kita sebagai negara yang menghasilkan dalam jumlah yang banyak, karena negara kita negara yang luas dan negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Sayangnya belum optimal. Maka dari itu jadilah anak-anak yang mau belajar sehingga semuanya akan optimal, semuanya akan meningkat lebih baik lagi. Berikutnya adalah globalisasi yang memiliki dampak negatif. Tentu tidak hanya yang positif, yang baik-baik. Tentu globalisasi juga ada dampak negatifnya, dampak yang kurang baik, yang kurang menyenangkan. Yang pertama adalah membanjirnya produk luar negeri. Ya, kita akan diserang barang-barang dari luar negeri yang kelihatannya lebih murah, lebih menjanjikan, lebih menggiurkan, lebih canggih dan sebagainya. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara maju. Karena negara maju tersebut menghasilkan barang-barang yang bagus, maka kita bisa tergantung. Baik itu tergantung dalam hal barang maupun mungkin bisa juga tergantung dalam hal hutang negara misalnya ya. Yang ketiga adalah lapangan kerja semakin sempit. Yang keempat, kerusakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah nilai sosial semakin hilang. Nah, sekarang kita bahas satu persatu produk luar negeri. Perhatikan gambar. Di gambar tampak ada handphone, mobil, kemudian arloji, sepeda motor, penanak nasi, lampu, dan lain-lain. Dalam globalisasi, kamu akan dihadapkan pada suatu produk luar negeri, mulai dari barang elektronik, barang transportasi, dan lain-lain. Produk dari luar negeri tersebut banyak sekali. Mereka menyerang hal-hal yang sering digunakan sehari-hari. Mungkin urusan jarum saja bisa saja kita impor dari luar negeri. Urusan ballpoint, urusan pensil, mainan, pakaian, atau mungkin apapun bisa-bisa kita impor dari luar negeri dengan barang yang lebih menarik, lebih memikat, mungkin lebih murah. Nah, itulah membanjirnya barang-barang dari luar negeri. Demikian juga sabun mungkin ya, pasta gigi, deterjen dan lain-lain, maka perusahaan asing akan menjual barang-barangnya ke negara kita, sehingga kita mengimpor barang-barang dari luar negeri. Mengimpor artinya mendatangkan barang dari luar negeri. Perhatikan gambar.
Ketergantungan dengan negara maju, negara berkembang itu Indonesia itu belum siap menghadapi globalisasi ya secara utuh. Maka sarana dan prasarana sekarang mulai dikembangkan, jalan tol di mana-mana sudah mulai berkembang. Ini kemajuan yang cukup luar biasa untuk pembangunan di Indonesia dalam hal infrastruktur, dalam hal sarana dan prasarana, sehingga Indonesia yang berkembang ini nanti lama-kelamaan semoga menuju ke Indonesia yang modern dan Indonesia yang maju. Tentu membutuhkan proses. Kalianlah generasi berikutnya yang membangun, yang mengembangkan negara Indonesia sehingga Indonesia akan setara dengan negara modern yang lain. Indonesia tidak tertinggal seperti negara-negara lain yang sudah maju. Berikutnya, globalisasi juga membuat lapangan kerja semakin sempit. Mengapa kok semakin sempit? Karena persaingan tenaga kerja. Maka wajar orang pemilik perusahaan akan mencari tenaga yang lebih pintar, lebih terampil, lebih menguasai segalanya ya, multi talent. Maka kalau kalian diberi tugas Bapak Ibu guru, laksanakan semua. Jangan kamu laksanakan yang kamu senangi. Untuk anak yang senang matematika hanya matematika saja. Untuk anak yang senang IPA ya hanya IPA saja. Ya, mumpung masih pendidikan dasar, ini kemampuan untuk menguasai segala, silakan belajar untuk menguasai segalanya mumpung masih anak-anak. Nanti setelah melalui proses kamu akan tahu bakatmu yang mana. Kita tidak tahu bakat kita, mungkin belum kelihatan karena masih kecil. Siapa tahu yang sekarang kamu merasa tidak bisa, justru kelak dewasa kamu menguasainya. Maka dari itu semangat, patuh untuk belajar, patuh pada ajaran-ajaran baik itu penting ya. Ya anak-anak ya, penting ya, patuh pada ajaran-ajaran baik. Jangan lihat orangnya, tapi lihatlah ajarannya. Sekalipun dia pekerjaannya biasa, tetapi kalau ajarannya baik, ya silakan dipatuhi ya. Itu. Berikutnya adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan, perhatikan gambar ya. Pasti pencemaran udaranya tinggi. Memang ada untung, ada ruginya. Kerusakan lingkungan tidak hanya di udara, bisa saja di tanah, di air, ini polusi. Mungkin kamu sering mendengar isu atau mengenai kerusakan lingkungan yang melanda dunia ini. Isu kerusakan itu dibahas dengan istilah pemanasan global. Lingkungan menjadi rusak. Ancaman tidak hanya bagi negara tersebut, tetapi sudah mendunia. Ancamannya tidak hanya satu negara, tapi bisa saja dialami oleh banyak negara. Sekalipun pembuat ulahnya mungkin hanya beberapa negara atau satu negara. Maka dengan adanya peringatan seperti ini, pencemaran kalau bisa diminimalisir, dikurangi supaya tidak terlalu parah sehingga merugikan masyarakat pada umumnya. Alam pun akhirnya juga akan tidak bersatu dengan kita sebagai manusia. Padahal manusia dengan alam harus bersatu demi kelangsungan hidup yang masa panjang. Berikutnya adalah globalisasi. Berikutnya adalah globalisasi yang membuat nilai sosial semakin hilang. Dulu kita bermain bersama-sama, ya, bermain peta umpet sembunyi ya, bersama-sama, bermain karet, bermain kelereng atau bermain apapun bersama-sama, kejar-kejaran ya bersama-sama, maling-malingan atau apa itu ya bersama-sama. Jadi banyak orang. Dengan adanya globalisasi, dampak negatifnya adalah nilai sosialnya mulai hilang. Anak-anak meskipun dekat tapi mereka jauh, ya kan? Perhatikan gambar, mereka berempat ya pada gambar. Itu kelihatannya dekat, jejer-jejer gitu ya. Padahal mereka itu jauh, satunya chatting dengan orang Amerika, satunya dengan orang Eropa, satunya dengan orang Afrika, satunya dengan orang Australia. Wah, jauh sekali. Padahal mereka dekat, duduknya berdekatan, tapi mereka berjauhan. Jauh terasa dekat, dekat terasa jauh. Dengan masuknya budaya barat, maka semakin sibuk setiap orang mengejar kemakmuran, menyebabkan nilai-nilai sosial kadang-kadang mulai memudar. Nilai-nilai sosial memudar, masyarakat mulai mementingkan diri sendiri, kebersamaan gotong royong musyawarah kadang-kadang sudah mulai hilang karena saking sibuknya setiap hari bekerja.
sehingga kadang-kadang lingkungan juga tidak diperhatikan. Masyarakatnya semakin tergeser menjadi masyarakat yang individualistis, mementingkan pribadi. Budaya normal masyarakat sudah mulai berubah. Berikutnya adalah habis ya. Ayo ya, kita tetap rukun dan bersahabat dalam mengembangkan talenta. Meskipun globalisasi ada dampak positif, juga ada dampak negatif. Jadi ada enak, tapi juga ada tidak enak. Globalisasi telah menyebabkan hubungan antar manusia semakin terbuka. Globalisasi telah menyebabkan hubungan antar bangsa semakin terbuka. Hubungan sosial antar bangsa difasilitasi media informasi yang semakin lama semakin canggih. Maka dari itu, bijaklah menggunakan alat-alat yang ada, yang kamu miliki. Bijaklah dalam menggunakan handphone. Bukan hanya sekedar untuk game, untuk bermain, untuk kesenangan semata, tapi silakan handphonemu kamu gunakan sebagai media belajar. Sekali lagi, sebagai media belajar, bukan hanya bermain melulu. Ingat, kalian sudah besar, sudah kelas 6, mau SMP, demikian juga SMP, mau SMA, maka bijaklah menggunakan HP kalian untuk belajar ya. Demikian anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama Muciono Evodio. Bila suka video ini silakan di like. Terima kasih sudah belajar bersama Muciono Evodio. Bila suka silakan di like dan di subscribe. Terima kasih sudah belajar bersama Muciono Evodio. Sampai ketemu di video pembelajaran berikut.